Atau kalau yang di dalam dalam webnya username-nya ini Anda entry-kan. Nah, pastikan entryan username-nya ini karena simulasi ya. Pastikan entryan username-nya ini posisinya ini sudah ada di dalam database, sudah ada di tabel user ya. Jadi istilahnya sudah ada di tabel user, gampangannya gitu. Jadi biar nyambung. Atau kalau enggak filenya tersebut atau datanya tersebut misalkan itu tidak nyambung di database ya, misalkan ada satu kondisi Anda tidak membahas tentang username misalkan, yang nggak apa-apa sih, langsung Anda upload, Anda simpan. Tapi kalau itu berhubungan sama username, misalkan untuk bicara tentang pendaftaran tadi itu ya, itu nanti username-nya juga bisa diambil dari hasil login. Ya, hasil loginnya itu bisa diambil itu session, dimasukkan ke dalam variable session. Nah, pas nanti di foto X-nya itu, jadi di foto X-nya ini itu yang dipindahkan ke variable string user itu adalah yang hasil session-nya. Ya, jadi tahapannya itu. Tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya adalah ini. Ya. Jadi di sini kita memindahkan file fotonya, nama file fotonya itu ke dalam variabel string foto. Ya. Jadi di sini aplikasinya itu membaca nama filenya. Jadi nama filenya ini di posisinya ibaratnya nggak ditentukan, wis barang wis kamu upload file. Nah itu nanti akan dibaca oleh sistem dan ditampung di satu variabel. Nah yang terjadi nanti dilakukan proses query, ya. Proses query, MySQL query, string connection, lalu insert into photo value string user string photo. Nah, tindakan ini mengakibatkan data di database ini, data ini ya. Nah, jadi terbentuk satu record baru, username sama file fotonya ini. Nah, pada tahap yang ini itu masih dalam posisi bagaimana yang namanya nama file dari yang file yang diuploadkan itu tersimpan di database. Nah, terus bagaimana membangun koneksinya antara nama filenya yang ada di database dengan yang ada di fisik hasil uploadan? Nah, ini pada perintah move upload file yang tadi kita bahas di slide itu. Nah, disinilah akan ketemu yang namanya file fotonya itu dengan namanya tersebut, ya. Nah ini, ya, string pic, temp name, ya, lalu folder fotonya temp name. Nah ini, karena nanti, ya, nama file fotonya ini ditampung dalam variabel temp name-nya itu, ya. Jadi ditampung di sana, lalu dibentukkan di dalam fisik file-nya itu dengan nama name-nya ini. Ya. Maka dari itu saya menggarisbawahi untuk kata TMP name sama name-nya ini jangan diotak-atik. Kalau diotak-atik gak nyambung. Ya, karena saya coba untuk testing, coba sih saya gitu ya. Oh ternyata nggak nyambung ya. Mungkin Anda
juga bisa men-trialnya, silakan. Jadi biar makin paham. Jadi akhirnya kita menemukan yang menjadi pegangan itu move upload file, string file, sama string file ini, sama name-nya. Ya. Nah, untuk fisik filenya ya ini pic ini ya, pic sama string pic ini, kenapa pic fotonya di sini pakai nama pic? Ya, pakai nama pic. Tanya, Pak. Nah, ini yang testing sederhananya. Ini di sini saya banyak yang saya nonaktifkan ya. Ini saya coba untuk rapikan dulu, karena di dalamnya ini testing-testingan sih sebenarnya. Nah, nanti Anda bisa boleh diketik atau copy paste langsung di trial juga boleh. Untuk seasonnya bisa dijalankan, tapi di sini nggak ada ini kok, penggunaan season ya. Tapi setidaknya ini tuh kedepannya memang harus gini gitu ibaratnya. Ini saya sharekan dulu di BAG ini. Mungkin ada yang ditanyakan dalam proses yang saya jelaskan tadi. Pak, tanya, Pak. Iya. Itu bisa nggak Pak dikasih? Ya, silakan. Kayak gimana ya? Jika yang diupload itu bukan file, maka nggak bisa upload. Jika bukan file foto. Bisa sih. Nanti dimasukkan extension ya. Jadi itu nanti masuknya di foto X-nya itu sih. Jadi di foto X-nya ini, nah nanti filternya nanti ada di sini. Jadi apakah itu berextension JPEG dan lain-lain, itu nanti bisa dimasukkan. Saat ini saya belum kasih extension ya. Ya, saat ini saya kasih yang gampang-gampangan. Tapi nantinya kalau logikanya masuk di mana? Logikanya masuk di sini sih. Ya. Jadi sebelum nanti posisinya dilakukan proses pemindahan ke string foto ini, itu nanti ada satu perintah untuk melakukan pengecekan, ya, pengecekan extension. Anda juga bisa sih kalau mau di sini, misalkan ya, katakanlah nanti di testing di file foto ini, ya, katakan masuk nih, ya, ketika ada perintah ini kan nanti masuk, misalkan kalau saya ngupload chandra.jpg. Nah, nanti di sini silakan mau ditambahi, bisa ditambahi karena posisinya name file ya. Nah, Anda bisa testing, coba di testing kasih perintah write, misalkan di write-kan ambil kanan ya, ambil digit kanan, misalkan itu sama dengan JPG, terus or PMP, or GIF, or PNG. Ya. Jadi kalau saya berikan gambaran, misalkan Anda kasihkan di sini satu perintah. Jadi ini katakanlah ini hanya
dijalankan, perintah yang ini dijalankan. Nah, jadi perintah 2 ini hanya dijalankan ketika memenuhi perintah di if-nya ini. Misalkan dikasihkan misalkan write, orang buka string foto. Ini logika simpelnya gini, koma, belakang 3, lalu Dapat dari mana? Gimana? 3. Oh gini, extension itu biasanya berapa? Berapa digit? Extension kan rata-rata 3 ya? JPEG. Jarang JPEG itu. Nggak apa-apa sih. Nanti dikasih JPEG juga nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya gini, contoh ya, ini kasih contoh. Jika foto sering ambil 3 dari kanan, Anda buat misalkan ini ya, JPEG. Nah nanti misalkan untuk tambahan lagi, itu kan dikasih OR ya. Kasih OR. Contoh nih untuk JPG tok ya, kasus JPG tok. Nah ini kasih OR katakanlah ambil 4 ya. Nah, sebentar, ini kurungnya nggak gini nih. Ini keliru kurung aja bisa nggak jalan ini nanti. Ini kurung gini, iya. Oke, ini tak buang. Misalkan ini yang 4 JPEG ini. Terus, nah ini contoh semacam ini. Ya. Jadi kalau nemui yang 3 JPG, ya, ataupun yang 4 JPEG, maka boleh kerjakan ini. Atau misalkan kita tambahin lagi. Misalkan di sini tambahin 3 ya, tapi bukan JPG, tapi PNG misalkan. Ini. Jadi nanti hanya yang memenuhi kriteria-kriteria ini yang bisa masuk di sini misalkan. Terus nanti Anda buat di bawahnya ibaratnya di sini ya. Dari ini dia baca terus nih, makanya agak tersendat-sendat. Nah misalkan gini, else-nya apa gitu ya. Nah else-nya Anda buatkan di sini saya kasih nah ini echo-nya apa? Bukan extension salah atau bukan file foto. Nanti bisa kasih keterangan semacam itu. Bukan file foto. Jadi kalau memenuhi, dia lakukan proses. Kalau nggak memenuhi, dia buang proses. Ya ini logika simpelnya bagaimana sih ngunci extension, ibaratnya gitu. Atau sebenarnya kunci extension itu di query
ada jQuery panjang gitu ya. Simpelnya kalau di logika gini, di logika PHP ya, ya di logika untuk PHP-nya ini baca hasil filenya itu. Karena untuk yang ini, kenapa kok saya melogika semacam itu? Kita kembali lihatin, Pak memang bisa Pak diambil sebelah kanannya. Oke, kita lihat nih. Tadi di awal kita ini bikin database itu tipenya apa? Ya, jadi kita buat database ini tipenya apa? Nah, kebetulan dari saya ini tipenya saya buat teks. Sebenarnya dibuat varchar boleh sih, tapi dibuat teks. Kira-kira ada alasannya nggak? Ada yang bisa bantu saya kasih alasan apa kok bisa jadi teks tuh, kok bukan varchar? Apa sih kira-kira ada alasan apa gitu? Biar nama filenya teks biasa saja. Ya, gampangnya karena gini, dalam tutorial ini, dalam testing ini, praktikum ini, saya itu masih gampang-gampang kan ibaratnya. Bagaimana sih caranya upload? Sehingga saya nggak membatasi datanya itu mau berapa extensionnya enggak, berapa extension, apa extensionnya, lalu berapa karakternya enggak. Jadi gampang-gampangan pakai teks. Aslinya teks itu akhirnya posisi lengthnya, panjangnya itu nggak terukur anggapannya gitu. Tapi kalau varchar kan masih terukur. Nah, saya mempertimbangkan kenapa kok nggak terukur misalkan panjangnya. Nah, sekarang kita kembalikan, bisa jadi nama dari seseorang ataupun nama filenya, entah itu file fotonya atau file dokumennya, itu memang namanya panjang. Nggak bisa batasi kadang. Tapi ya ada, kalau kita mau membatasi itu juga jauh lebih baik. Batasi berapa karakter gitu ya. Nama file terlalu panjang, ya nggak apa-apa. Anda buatkan batasan di sana. Jadi memang harus, jadi menangkap, ibaratnya Anda menangkap error report-nya gitu. Ketika menampilkan error report ini, kasih pesan bahwa nama filenya ini terlalu panjang. Gitu. Karena kita kadang kalau untuk pendaftaran itu nggak selalu membuat aturan nama filenya itu harus ini ya, nama, terus nama dokumennya apa, nama dokumennya gitu, Chandra dokumennya KTP, Chandra underscore KTP, kan nggak selalu semacam itu kadang-kadang. Nah kalau itu kan nanti kalau misalkan Anda mau melakukan harus di format itu ya nggak apa-apa. Kalau di format itu solusinya itu ada. Kalau saya berikan usulan, cara pertama Anda bisa memberikan pemberitahuan di web bahwa format nama harus ini. Nah, tapi konsekuen. Ketika yang namanya user itu mengentrikan format nama tidak sesuai dengan petunjuk, nah Anda harus bikinkan tuh codingnya untuk mengatasinya. Contoh, Anda bikin format, saya misalkan ya, bukan aplikasi, upload dokumen KTP. Nah, terus udah gitu, saya kasih note, formatnya KTP underscore nama titik JPG. Nah, terus ternyata ada orang
nggak baca petunjuk itu, upload aja gitu, namanya sembarang. Nah, Anda harus buatkan satu prosedur pembacaan seperti tadi. Dan misalkan left 3 sama dengan KTP. Nah, kalau nggak sama dengan KTP, entah KTP huruf besar atau huruf kecil, tapi kalau eh, biar gampang, biar Anda nggak kebingungan, Pak, saya kok jadi bingung sendiri, Pak. Ngatasi user itu KTP ada K-nya besar, TP-nya kecil, kadang salah ketik T kecil, apa T besar, P-nya besar, K-nya kecil. Nah, masa saya bikin if-nya panjang sekali? Nggak usah mikir gitu. Nah, Anda yang bisa lakukan adalah Anda konversikan, ya, kalau dalam istilah Java itu di casting, ya, dikonversikan ke dalam huruf besar semuanya, pakai UCase. Jadi nanti apapun hasilnya itu kan nanti dibaca dalam bentuk semuanya huruf kapital. Ya, bisa dibuat UCase atau lowercase. Ya, jadi semuanya dibuat kecil. Nah, itu akhirnya menyimpulkan coding yang kita buat sehingga nggak terlalu pusing-pusing. Ya, tekniknya logikanya begitu. Oke, ini saya sharekan dulu yang ini dulu ya, yang foto dulu ya. Jadi ada ininya dulu yang diselesaikan. Oke, silakan, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Saya mau share ini codingnya. Mungkin ada yang lain juga bisa coba dulu sebelum saya share. Intinya yang kedua itu tipenya file. Yang lainnya sama, saya udah pernah sampaikan. Sama Anda tambahi yang tadi itu kita tambah ya. Ini tak kasih clue-nya ya sebelum saya share ini, karena kalau PAG itu koneksinya lama sih. Saya kasih ininya ya, clue-nya yang di form itu apa, clue spesialnya. Ini yang untuk formnya, kemudian yang foto. Ini kita buatkan TD-nya ya, TD untuk. Nah, kalau Anda udah biasa ngerjain web, coding web, tak kasih clue gini tuh udah ini. Nggak nunggu saya share, cukup dengan melihat tampilan senam ini tak kasih 20, harusnya sih jadi. Ini soalnya masih hubungannya agak lama. Silakan teman-teman yang lain untuk ada yang mau ditanyakan.
Oke, ini siapa ini Irsat udah ya, udah upload nih. Ya, oh ini udah jadi di upload ya. Oke, ini kayaknya Irsat lebih siap nih. Ya, ini gambaran awal saya sih untuk target perkuliahan pada hari ini itu adalah kan buatkan HTML dulu ya, HTML dulu ke dalam bentuk bootstrap itu. Ya, jadi ini template bootstrapnya udah pakai ini, bootstrap yang sederhana mungkin ya. Jadi nanti bagaimana sih nanti kita menyiapkan yang simbol-simbol dulu, ya. Jiwanya paham dulu, baru nanti dimasukkan ke dalam ini. Jadi nanti di dalam ke dalam template-nya itu ya. Berikutnya saya sharekan untuk foto X-nya. Nanti silakan di trial ini. Jangan lupa foto X itu tetap Anda kasih session ya. Copy start, session start, sama file input koneksinya. Kita buang dulu untuk kita yang paling sederhana dulu biar nggak kesana numpuk-numpuk yang nggak kepake dulu. Kebetulan itu posisi yang saya buat itu sudah saya logout. Ya, ini perintah untuk logoutnya juga ada perintah logout. Nah, untuk yang logout kebetulan saya pakai session. Saya pakai session. Jadi sessionnya itu ini yang saya kasih nama ya, nggak salah ini. Ini namanya foto php. Yang ini kalian saya coba sharekan untuk yang logout. Mungkin kemarin kalau sudah saya lupa, saya bagikan dia yang logoutnya. Di logoutnya itu untuk membawa ke login.
Ini logoutnya. Saya pikir kemarin sudah ya. Ini saya sharekan loginnya nih. Dan saya harap Anda bisa membangunnya sendiri agar logikanya terbentuk ya. Jadikan ini tuh hanya sebagai acuan. Kalau misal terjadi kegagalan, baru buka ini misalkan. Terus Anda lihat gimana sih caranya agar logikanya bentuk. Nah, artinya nanti sebenarnya ketika kita sudah tahu teknik PHP-PHP-nya, nah itu PR berikutnya hanya tinggal bagaimana sih PHP-nya ini dipasangkan di template gitu. Ya, karena logika dasarnya udah kebaca. Ya silakan di trial dulu untuk upload fotonya. Ya, untuk yang teknik kedua dengan teknik BLUB, nah silakan Anda untuk trial sendiri ya. Ini kalau ada kesempatan baru saya terangkan, saya jelaskan atau saya berikan. Tapi kalau sejauh ini saya mentargetkan itu untuk upload yang teknik pertama. Yang teknik kedua silakan Anda bisa mentrialnya sendiri. Tutornya bisa lihat di internet, di YouTube, di web. Dengan teknik LOB, dengan file fisiknya itu tersimpan dalam bentuk data, jadi bukan dalam bentuk fisik file. Jadi ini selesai ini akan saya buatkan untuk link tugas ya.
silakan cari bootstrap yang sederhana aja sebenarnya, ya. Ataupun yang mewah juga nggak apa-apa. Lalu Anda custom seperlunya. Sehingga nanti kelengkapan ada template loginnya, ada ya dari template, udah gitu menu administratornya ada, nah, ada logoutnya, bahkan ada persiapan untuk jadi PDF seperti yang kemarin. Dan semua itu berjalan dengan session, biar saling terhubung satu sama lain.
Oke, gimana untuk percobaannya? Ada kendala? Saya coba Ini Pak, berikan Pak, gimana? Iya, halo. Itu jika iya silakan. jika nama file yang diupload itu sama, bukannya bahaya ya Pak? Iya, jadi kalau jadi nanti gini, kalau misalkan mengkhawatirkan nama filenya sama, nah artinya gini, sebelum dilakukan proses eksekusi query, nah kita harus melakukan dulu select dulu. Jadi jangan tiba-tiba di-insert, ya. Select. Jadi iya di-select dulu untuk nama filenya tersebut. Ini sambil saya ini kan ya, sambil saya logikakan. Nah, saya sharekan dulu tampilannya. Kita buka. Jadi tadi kalau saya bicara tentang bagaimana sih untuk menguploadnya, kan kita pakai ini ya, perintah insert into kan, into foto value. Nah ini kan ada string foto kan, bener nggak? Nah, jadi itu sebenarnya hanya masalah logika. Jadi logikanya misalnya, misalkan nih kita buat MySQL query eh, pakai logika pakai logika searching. Pakai logika searching mana ya? Kalau logika searching yang kemarin cari atau searching yang tampil. Nah ini tampil akun, tampil biodata. Ya, tampil data. Nah, contoh ini ya, atau tampil mahasiswa ya kemarin ya, yang gampang itu. Oh ini. Nah, saya kasih contoh macam gini. Nanti posisi query-nya semacam ini. Atau nanti posisi query-nya nanti ditambahi dengan pengecekan. Nah, ini. Jadi pertama, buatkan misalkan ya, saya buatkan query-nya di sini. Ini saya pinjam beberapa perintah di sini ya, bisa kita pakai kok. Misalkan saya pinjam ini, itu cuma logika. Jadi jangan tiba-tiba main dimasukin juga nggak apa. Terus nanti ini mau saya ambil, kemudian saya butuh dua perintah ini. Ya, jadi contoh gini, kita select dulu nih di sini. Ini kan foto X ya, foto X. Jadi select bintang from foto. Ini. Lalu gimana caranya searchingnya? Di where aja dulu. Where. Lalu fieldnya apa? Fieldnya kan foto ya. Fieldnya untuk nama filenya foto, bener kan? Sebenarnya di insert itu perlu dikasih, tapi nggak saya kasih. Nah, foto ya, fieldnya foto. Jadi searching untuk di file-file ini kan tentunya kan secara logika nih ya, nama dari file di folder foto itu kan secara logika harus sama dengan yang ada di database, bener nggak? Karena kan fisik filenya diupload, nama filenya disimpan di database, fisik filenya kesimpan di folder foto. Artinya ini matching. Ya. Misalkan saya coba testing tadi, saya nama Ferrari.jpg.
Ketika saya cari di folder ini, ada nama Ferrari.jpg ini akan selalu ada. Proses penyambungnya apa? Ya ini yang tadi, perintah upload file ini kan penyambungnya. Ya, Artinya sebelum dilakukan proses koneksi, kita cari dulu apakah select bintang from foto, where foto, nah, sama dengan ya, kasih gini nih. Nah terus masukkan variabel fotonya ini. Nah kalau ini ditemukan, jadi if MySQL if number query lebih besar dari 0 ditemukan, nah ini artinya dia nggak bisa dieksekusi. Berarti ditaruh sini. Nah di sini kasih else. Kalau tidak ditemukan, eksekusi yang ini. Yang di sini dilakukan. Ibaratnya untuk ini. Nah ini nanti gampangannya secara logika ini nanti bisa kasih pesan ini misalkan seperti tadi file yang anda nama file yang anda upload sudah ada ini atau Pak saya kok mesti gitu jadinya kan lucu Pak nanti kalau pas si orangnya ngerasa lu saya nggak pernah upload kok nama filenya sama. Nah, ya toh. ya. Nah, kalau semisal kejadian semacam itu, coba saya nggak pernah upload kok posisinya sama. Jadinya gimana ini? Nah, berarti posisinya nanti kalau untuk nama filenya ya yang pertama Anda berikan gampangannya kasih petunjuk. Nama filenya harus ada eh, sesuai dengan kodenya username atau Anu, Pak, ya ada nggak kode PHP buat menggenerate nama nama file? ada kalau nanti di sininya posisi di name-nya ini ya ini kalau misalkan Samen MD5 kan ya nama filenya atau di AES kan agak panjang sih. Jadi di AES kan itu nanti kalau AES itu kan nanti antara nama foto sama nama user itu kan di encrypt nih. Iya. Nah itu udah nggak mungkin satu kan, nggak mungkin bisa sama kan. Nah nanti pas untuk posisi nampilkan ya itu didekripkan lagi atau nanti di posisi sebenarnya ini posisi hanya posisi penyimpanan ya. Jadi posisi penyimpanan. Kalau posisi penyimpanannya di sini misalkan dibuatkan concrete apa ya concatenate untuk penyambung nama. Kalau di query itu concate kok concatenate kalau concate saya lupa concate nggak salah. Nah concate di sini itu posisinya misalkan disambungkan antara nama ini dengan ini jadi nanti posisi apa dari penyimpan di query-nya ini posisinya sudah berbeda ya atau kalau mau nanti di nama filenya ini ya nama
filenya, yaitu di apa namanya, di encrypt, ya. Nama filenya di encrypt, disimpan, bisa dalam bentuk semacam itu. Atau nanti kita gunakan teknik yang kedua. Kalau ingin lebih secure lagi, teknik kedua di mana data itu tersimpan, fisik file tersimpan dalam bentuk data. Nah, ketika tersimpan dalam bentuk data, posisi datanya itu namanya udah di encrypt. Di BLOB-nya itu nama filenya itu udah di encrypt. Jadinya nggak akan ada kesamaan. Ya, jadi logikanya di sana sih untuk bermain agar tidak terjadi data yang sama. Tapi gini, nanti kita bisa testing sih. Jadi nanti bisa testing untuk posisi nama data yang sama. Jadi untuk kalau saya sih nyarankan ini ya, untuk pas di proses nama filenya, eksekusinya kan berada di sini kan. Nah, sebelum di posisi ini nanti nama filenya bisa ditambahi. Ya. Jadi agar namanya itu nggak pernah mendapati yang sama gitu ya. Terus, ini filenya TMP name. Ya kita nanti kasih aja di TMP name itu ditambahi untuk user, atau paling enggak ya cara yang kedua itu di BLOB langsung di encrypt itu. Ya, dari saya sih itu ya, kalau untuk menghindari agar tidak ini. Meskipun sebenarnya kemungkinannya sih kecil ya. Oh, ya ada sih, bakal ngalami hal itu ada. Tapi dia itu mengacu pada ini apa, sesuai dengan usernya itu. Makanya pembedanya adalah usernya itu. Ya, makanya kalau di beberapa ini apa namanya, di beberapa uploadan itu ada yang namanya nama itu dikasih inisial. Kita minta inisialnya ini. Dan mungkin bisa di testing aja dengan teknik ini, kira-kira kalau kita punya dua nama yang sama, hasilnya di apa tidak. Kemungkinan dia kan ini ya, ada kemungkinan itu untuk mereplace nama yang lama, semacam itu. Maka itu bisa nanti namanya bisa di rename. Oke ya, mungkin dari saya simpelnya itu. Kalau mau lebih dalam, ya nanti kita testing lebih dalam untuk apa? Gimana sih kalau menghadapi kasus-kasus semacam itu, kan udah lebih detail ya. Oke, itu dari saya. Mungkin ada yang mau ya, Kang? itu Pak. Ini sekalian saya coba untuk berikan gambaran ya. Untuk membatasi ukuran file, Pak. Ukuran file yang diupload. Ukuran file. Itu Iya, ada perintah PHP ini. ada Pak. File size apa ya? Nah, coba di searching deh. Saya apa tuh? Di searching aja untuk perintah PHP maksimum size semacam di php.ini itu.
Di sini enggak ada. Jadi kalau di php.ini itu waktu pun bisa ada perintahnya juga. Ada perintahnya sih untuk yang berapa size-nya itu. Di searching deh, ada deh dia. Jadi nanti sebelum di upload itu bisa batasi berapa ukurannya. Bentar, kalau Itu Pak Irsat ngirim, Pak. saya pakai Irsat ngirim di grup. ya. Oke. Untuk yang apa nih? Mungkin nanti Anda juga bisa kembangkan kalau misalkan filenya ini terupload ya. Nah, itu nanti ada pesan alert, file ini sudah berhasil terupload gitu ya. Ataupun misalkan kalau size-nya itu kebesaran, ya. Macam-macam sih kalau extensionnya nggak sama. Ya, jadi di sini saya nanti coba untuk kasih alur logikanya aja. Nanti silakan Anda mau mencobanya aja, mencoba sendiri. Ini masih saya berikan alur logikanya ya untuk bisa menampilkan alertnya. Ya, silakan di testing ya. Mungkin ada yang sudah nyoba nih. Ya, silakan. Ya, monggo silakan untuk lebih dikembangkan ya. Hasilnya seperti apa. Jadi yang di sini yang saya maksud bahwa dengan ini akhirnya kita sudah
masuk ke tahap bagaimana sih caranya kita tuh mengupload file. Nantinya di project yang ada, ya, di project yang ada nanti silakan Anda buat yang lebih komplit, ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau yang mau Kalau ini Pak, disampaikan? untuk menghapus file Pak. Untuk hapus file. Iya. Ada di folder sama database sekalian ini. Oke, saya sebentar. Hapusnya itu mana ya udah saya. Kalau nggak salah itu di kok. Bentar. Terakhir kodenya pasang nggak ya? Untuk hapusnya saya cariin lagi ya. Ini yang saya dapati soalnya yang upload. Sorry, yang upload, yang update, yang edit. Jadi kalau edit itu ditambahi perintah unlink. Jadi kita ini tak kasih codingnya untuk yang anu ya, yang update ya. Kalau yang update itu diputus dulu, baru dipasang lagi. Nanti silakan dipelajari yang ini ya. Ya pernah hapus sih, cuman saya harus cari lagi nih kayaknya untuk teknik hapusnya. Ini saya kasihkan lagi. Khusus untuk yang edit. Jadi ada perintah cek dulu if file exist. Lalu nanti diberikan unlink foto item foto. Maksudnya untuk item foto kan posisinya anu ya, sudah tahu mana foto yang mau dihapus gitu.
khusus ini yang PHP-nya ya. Jadi kalau ini saya bukakan lagi di sini. Jadi yang pertama dilakukan proses pengecekan dulu apakah filenya ada, kemudian di unlink, diputus linknya, baru udah gitu dipasang lagi. Lalu diupdate yang baru. Untuk perintah hapus secara PHP-nya saya masih cari ulang nih. Bagaimana menghapus fisik filenya melalui perintah PHP-nya itu. Oke, mungkin pada pertemuan berikutnya mungkin saya bisa bantu berikan atau Anda juga bisa mencari untuk penghapusannya. Ya mungkin bisa searching di googling lagi di internet ya. Hapusnya itu perintahnya apa untuk di PHP-nya, hapus fisik fotonya. Nanti saya belum dapat ini. Saya dapatnya untuk posisi update foto. Diputus lalu diupdate. Itu sih ya. Dari saya itu mungkin Anda bisa searching untuk ini apa namanya delete-nya itu bagaimana sih? Ini saya belum menemukan punya saya. Ini kalau ada yang bisa menemukan bisa share di WAG juga ya. Oke, itu dulu dari saya penjelasannya. Nah, mungkin bisa jadi dari kita nanti browsing lagi nih, bagaimana sih hapusnya. Jadi kasihnya teknik update-nya untuk memutuskan linknya. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan dipelajari yang teknik BLOB ya. Teknik untuk upload foto, upload file dalam bentuk database. Langsung masuk ke database, cuman ya itu nanti database-nya memang cenderung mudah gendut. Karena posisi datanya juga bermuatan file. Itu aja dari saya. Mungkin sebelum ada